Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang karakter religius mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farrozi dari program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi tahun 2020. Berbicara tentang karakter, tentu identik dengan kepribadian diri. Namun, sayangnya banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang hanya mementingkan kecerdasan intelektualnya saja. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang dimaksud karakter. Perlu adanya keselarasan antara kecerdasan intelektual dengan sikap emosional dan spiritual. Karena ketiga poin penting itulah yang nantinya bisa membangun karakter seseorang. Namun, nyatanya jauh dari harapan. Berbicara tentang religius, identik dengan agama. Orang bisa berkarakter, agama adalah menjadi dasar dari semua itu. Karena apabila orang bisa beragama dengan baik, maka kepribadiannya akan terbentuk dengan baik pula. Namun sayangnya sekarang banyak mahasiswa yang mengikuti perkembangan zaman namun tidak dilandasi oleh agama yang baik. Dalam hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut sudah nampak jelas bagaimana agama Islam sangat mementingkan karakter dalam kehidupan ini. Dan sampai sekarang itu pun masih menjadi persoalan utama di negeri ini. Lalu, rumusan masalah apa yang akan kita buat? Yang pertama, apa itu karakter religius? Yang kedua, bagaimana cara membedakan karakter yang baik dengan karakter yang buruk? Yang ketiga, bagaimana cara menjadi insan yang berkarakter? Kemudian, yang keempat, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap karakter? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu karakter religius? Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu sikap atau budi pekerti manusia yang membedakannya dengan orang lain. Sementara religius adalah keagamaan. Jadi, karakter religius adalah suatu sikap atau budi pekerti manusia yang menyandarkan segala aspek kehidupannya kepada agama. Ia menjadikan agama sebagai panutan dalam hidupnya, baik dalam bertindak, berucap, maupun bertingkah laku. Orang yang berkarakter akan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian karakter. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan karakter yang baik dengan karakter yang buruk. Sangat mudah. Apabila seseorang ingin membedakan karakter yang baik dengan karakter yang buruk, maka dilandasi dengan dari peran agama. Karena apabila mereka mengikuti ajaran agama dengan baik, maka mereka akan menjadi karakter yang baik pula. Di sini saya akan menjelaskan 3 faktor untuk bisa membedakan karakter baik dan karakter buruk menurut Islam. Yang pertama, akhlak kepada Allah SWT. Manusia yang berkarakter hendaklah mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita, senantiasa melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, akhlak sesama manusia. Hakikat manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, jadilah manusia yang saling membantu satu sama lain dan tolong menolong. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan menjadi ciri khas penting dalam kehidupan ini. Mari kita jaga lingkungan agar tetap bersih dan bisa membuat hidup kita lebih nyaman kembali. Dari ketiga faktor inilah yang apabila dijalankan dengan baik, maka kita akan bisa membedakan mana karakter yang baik dan karakter yang buruk. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana cara menjadi insan yang berkarakter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat 2 tokoh mengenai hal ini. Yang pertama, menurut Umar Tirta Raharja, ada 8 ciri orang yang berkarakter. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Sebagai manusia yang berkarakter, seharusnya kita bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Dan disinilah kemampuan ini dibutuhkan oleh orang yang berkarakter. Yang kedua, kemampuan untuk bereksistensi. Setiap orang punya masalah, bukan?
Nah, orang yang berkarakter akan menganggap masalah adalah suatu tantangan bagi kehidupannya, dan ia akan mencari solusi yang terbaik untuk masalah itu. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Maksudnya di sini, setiap orang memiliki hati nuraninya. Sebagai orang yang berkarakter, ia akan menggunakan hati nuraninya dalam bertindak. Dia akan memikirkan apakah dampak yang dia perbuat ke depan berakibat fatal atau tidak. Oleh karena itu, dalam setiap memulai kegiatan, hendaklah dipikirkan terlebih dahulu. Yang keempat, moral dan aturan. Orang yang berkarakter tentu memiliki moral yang baik karena dia dilandasi oleh agama. Dan aturan yang mereka jalankan akan sesuai dengan perintah yang ada. Yang kelima, tanggung jawab. Ini adalah hal yang terpenting dalam setiap kesuksesannya ada. Orang yang sukses berarti orang yang bisa memegang tanggung jawab dengan baik. Oleh karena itu, jadilah kepribadian yang penuh tanggung jawab agar hidup kalian bisa sukses untuk kedepannya. Yang keenam, rasa kebebasan. Maksudnya di sini bebas. Setiap orang yang berkarakter memiliki pengetahuan yang luas dan keinginan yang luas untuk mencari tahu hal sesuatu yang baru. Namun, tetap harus berdasarkan pada nilai agama. Yang ketujuh, mengetahui hak dan kewajiban. Orang yang berkarakter haruslah menjalankan kewajiban terlebih dahulu dengan baik, baru ingin mendapatkan hak untuk mereka. Yang kedelapan, menghayati kebaikan, kebahagiaan. Maksudnya di sini, setiap orang wajib bersyukur atas apa yang diberikan Allah SWT kepada kita, baik itu sedikit maupun banyak. Itu tadi menurut Umar Tirta Raharja. Di sini saya akan menyampaikan satu lagi, yaitu menurut Jalaluddin. Menurut Jalaluddin, menjadi orang yang berkarakter ada perlu tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan filosofis, yang kedua kronologis, dan yang ketiga pendekatan sosial. Pendekatan filosofis artinya pendekatan melalui agama. Ini penting karena agama menjadi pusat hati mereka untuk bertindak. Sementara kronologis adalah mereka harus mengetahui apa tujuan mereka hidup di dunia ini, yaitu mencari kesuksesan dunia dan di akhirat. Yang keempat, pendekatan sosial. Sekali lagi, manusia adalah makhluk sosial yang penuh dengan memerlukan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Nah, itulah yang jadi ciri-ciri bagaimana cara menjadi insan yang berkarakter. Yang keempat, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap tentang karakter. Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi makan pada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat kemungkaran dan perbuatan keji. Allah memberimu pengajaran, semoga kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surat An-Nahl ayat 90. Dari pernyataan ayat di atas, sungguh jelas bahwa Islam di dalam Al-Quran telah menjelaskan begitu detail bagaimana cara menjadi orang berkarakter. Sekarang tergantung kita bagaimana menyikapinya. Jika kita mau menjadi orang yang berkarakter, maka pahamilah isi Al-Quran dengan baik, lalu jalankanlah dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa karakter religius itu identik dengan agama, khususnya Al-Quran. Karena untuk menjadi karakter yang baik harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Mari kita tingkatkan pengetahuan kita tentang agama agar kehidupan kita lebih baik ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.